Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kawan-kawan menyaksikan video kita ya. Jumpa lagi di channel kita Very The Prince. Ya, buat teman-teman kita ucapkan terima kasih bagi yang sudah mendukung, dan bagi yang belum, kita mohon kebaikan hati dan kerendahan hati dan kawan-kawan untuk mendukung channel kita ya, agar kita tambah semangat dan semangat selalu untuk membagikan apa yang kita ketahui, berbagi pengetahuan ya kepada kawan-kawan sekalian, dan semoga apa yang telah kita bagikan semua bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian ya. Kita dengan tulus berbagi ilmu, dan kawan-kawan juga rendah hati mau mensupport kita demi kemajuan channel kita, dan mudah-mudahan ya kita saling mendapatkan apa yang telah kita bagikan, dan semoga kita selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa kawan-kawannya, sehat-sehat selalu dan berlimpah rezeki. Nah, di sini kawan-kawan, kali ini kita akan membahas secara detail ya, secara lengkap tentang kipas angin. Kipas angin ya kawan-kawan. Apakah kipas angin itu masih bisa dihidupkan atau tidak, atau masih berfungsi atau tidak ya kawan-kawan. Di sini kawan-kawan mohon didengarkan secara rinci ya. Jangan di skip-skip agar dapat mengetahui sepenuhnya kerusakan-kerusakan atau kendala-kendala yang terjadi pada kipas angin ya. Kita akan kupas semua kawan-kawannya. Pertama-tama kita mau bahas tentang rotornya dulu kawan-kawannya. Kadang dia mau mendengung itu kalau pada kipas angin itu ada beberapa jenis kawan-kawannya. Kemungkinan dia dari sini udah keset kotor, jorok, tinggal kita bersihkan ya kawan-kawan. Kita kasih minyak makan atau grease atau minyak gemuk ya kawan-kawan. Ini juga atau kasih oli, gimana biar enak lah berputar ya. Ini nggak boleh, ini kesat nih kawan-kawan ya. Jadi nanti tinggal servis, dilap-lap, boleh pakai minyak ya, atau pakai alkohol, atau pakai thinner boleh. Dicuci dulu, dibilas ya, kemudian dilap bersih, lap kering. Kemudian juga di dalam bosnya ini juga dicuci ya kawan-kawan. Semua juga di aslinya juga dicuci ya, supaya dia jangan kesat. Intinya dia enak diputar. Kalau udah ringan diputar pakai tangan ya, diputar pakai tangan gini gitu, berarti dia sudah bisa enak berputar, ringan diputar. Nanti kalau apabila motornya masih berfungsi, itu yang paling utama. Kalau dia mendengung berat ya berputar ya. Nah, kalau mendengung yang kedua, bisa jadi kapasitornya sudah rusak kawan-kawan ya. Kapasitornya sudah rusak, silakan ganti kapasitor. Ini kapasitornya kawan-kawan, ini kabelnya. Cara mengetahui kapasitor rusak sudah kita buat di channel kita yang lain ya kawan-kawan, silahkan ditonton ya. Jadi silahkan ditonton semua channel video-video kita kawan-kawan, biar lengkap apa yang mau diketahui kalau mau belajar ya. Dan saya yakin semua kawan-kawan mau belajar lah, karena ada pepatah berkata never old to learn, artinya tidak ada kata tua untuk belajar, atau tidak ada batas waktu untuk belajar kawan-kawan. Kapanpun kita bisa belajar ya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang mengetahui bagaimana cara kerja listrik, cara kerja gulungan motornya kipas angin ya kawan-kawan. Kita harus uruti cara kerjanya kawan-kawan dari awal ya. Pertama-tama kan ini kita harus PLN ya kawan-kawan. Checking dulu arusnya apakah sudah masuk atau tidak. Ini arus listrik ya. Nih dari steker ya kawan-kawan. Ini ke steker ya, dari sini dia oke, dua warna biru sama coklat ya. Kalau udah kawan-kawan cek kabelnya udah bagus, tentunya pakai multitester dong kawan-kawan, atau avometer ya. Sudah bagus kabelnya, baru selanjutnya. Nah, di sini dia ada dua kabel ya kawan-kawan. Yang satu yang biru dia dilangsungkan ke
kabel gulungan motor. Gulungan motor ya, ke gulungan ini dia ya. Kita katakanlah ini netral ya kawan-kawan atau nolnya. Ini langsung ya ke sini, ini dia ya. Kabel merahnya ini dia ya. Langsung ya, satu. Oke. Yang satunya lagi kawan-kawan yang coklat ya. Yang satu lagi yang coklat ini. Yang ini ya kawan-kawan. Oke, yang coklat ini dia masuk pada switch. Oke. Switch. Dari switch ya, ini kita katakan line atau api ya. Ya kawan-kawan. Dari switch inilah untuk memasukkan arus ke gulungan lagi. Nah, di sini ada 3 kabel, merah, putih, dan biru. Kenapa bisa ada 3? Yang perlu kawan-kawan ketahui, ini merah, putih, biru, ini menandakan dia speed 1, speed 2, speed 3. Artinya ada 3 speed, 3 kecepatan kawan-kawan ya. Kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 atau mana lah. Ketika switchnya ini benangnya kawan-kawan ya. Benang penarik switchnya. Nah, oke, mungkin speed 1 on ya kan. Speed 2, speed 3 gitu kawan-kawan. Jadi ketika ditarik sekali atau off gitu ya. Ketika ditarik gini kawan-kawan, mungkin speed 1 terkonek, yang ini terhubung ke sini. Ini ada sampah nih. Kita buang dulu nih, jorok nih. Ini ya kawan-kawan. Ketika kita tarik sekali gini kawan, artinya ini yang terkonek ke sini. Speed 1 dulu atau ini speed 1-nya. Terserah lah kawan-kawan ya. Kita ibaratkan ini speed 1-nya kawan-kawan ya. Ini speed 1. Kalau kita tarik ini lagi speed 2, kita tarik lagi speed 3 gitu kawan-kawan ya. Ini terkonek ke 3 gitu ya. Kita apalagi ini off, artinya dia netral, tidak terhubung kemana-mana, off gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah gulungannya masih bagus ya, apakah gulungan ini masih bagus, bagaimana caranya kita mengetahui itu? Kita gunakan multitester ya kawan-kawan, atau avometer. Caranya bagaimana? Kita ukur kawan-kawan ya. Sini sudah kita siapin avometer, kita tes dulu ya. Nah, caranya kawan-kawan ya, kita ukur setiap speednya kawan-kawan ya. Setiap speednya. Artinya ini tadi yang merah, yang putih sama yang biru kita ukur apakah dia ada sambungan ohmnya gitu, tersambung atau tidak gitu kan. Ini kita ukur ya. Kita ukur dulu yang merah sama yang putih. Nah, tuh nampak ya kawan-kawan. Sorry kawan-kawan, kita geser dulu biar kelihatan nampak ya. Di sini nanti kita lihat apakah dia terhubung atau tidak ya. Kita ukur dulu kecepatan 1, 2, 3-nya. Bisa ada kecepatan 3-nya, ada kecepatan 2, kecepatan 3 ada. Nah, sesudah itu baru kita ukur ke kabel yang hitam tadi kawan-kawan. Kabel yang hitam itu, kabel netral itu ya, kita ukur ya. Yang biru tadi kawan-kawan ya, yang dari listrik ya. Oke, kita ukur ke masing-masing kecepatan kawan-kawan. Kita ukur dulu ke merah ya, ada. Kita ukur ke putih ya, kecepatan 2 atau putih ada. Kita ukur ke kecepatan 3 ya. Oke, connect. Artinya kawan-kawan, dia masih bagus, masih bisa difungsikan. Dapat saya pastikan itu masih bagus ya. Apabila dia tidak terhubung salah satu, berarti dia putus. Kalau kawan-kawan mau melihatnya terputus, ya tinggal buka ini kawan-kawan, ikatan benangnya, lihat satu persatu apakah terputus. Di dalam juga biasanya kawan-kawan, di dalam sini juga itu fuse ada. Dan penyebab mendengungnya juga kawan-kawan, satu kipas angin bisa jadi fuse-nya yang putus. Tinggal ganti aja fuse-nya kawan-kawan. Dia berbentuk biasanya sih petak hitam ya, petak kecil hitam ya. Dia itu namanya fuse. Atau ada juga sih bahasa lainnya itu dikatakan dia itu apa namanya, bisa juga ada yang mengatakan itu dia overload kawan-kawan ya. Overload, sorry maaf, overload. Sorry kawan-kawan, bukan overload, thermal ya,
normal atau dia putus. Jadi tinggal ganti aja kawan-kawan di sini tuh, buka pelan-pelan. Atau mau cari gulungan-gulungan yang short juga yang nggak terkonek, nampak di sini sambungan antara dari kabel power ke gulungan, tinggal sambung aja kawan-kawan, atau ukur semua bisa. Pokoknya seperti video-video yang telah kita bagikan selama ini. Di situ juga kawan-kawan bisa mengetahui cara kerja gulungan-gulungan juga kan gitu ya. Itulah kawan-kawan mengenai gulungannya. Ini bisa saya pastikan bahwa gulungannya masih bagus ya, yang sudah kita bongkar ini. Tapi tadi memang dia berat, dia waktu kita buka dia ketika datang suruh periksa, pertama-tama yang saya cek itu saya putar rotornya, berat ya. Itu yang pertama, belum saya ukur semua. Ternyata di sini kita ukur masih connect. Berarti nanti saya hanya mau menyervis ini yang berat ini ya, di sini ya kawan-kawan ya. Ini sama dalam sini ya. Pokoknya servis lah, dicuci, dibersihkan pakai minyak ya. Sudah baru dipasang ke rumahnya lagi, sini baru diputar. Udah ringan, betul-betul ringan. Kasih grease ya kawan-kawan, sudah dicuci, dilap bersih kering, kasih grease ya. Tapi jangan lupa kawan-kawan ya, ini ada ini yang ini juga nggak boleh hilang kawan-kawan. Ini ringnya ya, ring semacam membran ya. Ring ini nggak boleh hilang kawan-kawan, dan harus ingat ring atas, ring bawah harus ingat, perhatikan kawan-kawan ini ya. Penyebab mendengung juga tadi juga, kalau berat diputar bisa jadi bosnya yang rusak kawan-kawan. Bos ini sama bos di sini, atau bosing lah ya. Bosingnya di sini dalam ini atau ini kawan-kawan nih ya, bosingnya ya. Itu juga penyebab mendengung, tidak mau diputar. Tapi apabila kipas angin dia mendengung juga, diputar pakai tangan, dia mau hidup. Ketika dicolok listrik diputar mendengung dia, tapi begitu dibantu putar pakai tangan dia hidup. Berarti bisa dipastikan itu kapasitor yang rusak kawan-kawan ya. Nah, oke, tapi di sini kawan-kawan, ini ada satu lagi nih. Nah, ini ada kabel yang lain ini. Ini kabel coklat tadi belum kita bahas ya kawan-kawan. Nah, kabel coklat ini fungsinya untuk menghidupkan swingnya kawan-kawan, motor swingnya. Jadi swingnya ya dia ini tidak seperti kipas angin biasa ya. Misalnya swingnya itu pakai gear di sini, ada gearbox kecil ya, gearbox kecil di sini ya. Berputar dia itu berputar langsung itu. Jadi ada beban tunggu hidup dari sini baru ini apa ya. Tetapi di sini enggak, ini menggunakan swing kawan-kawan. Ada swingnya. Begitu ini dihidupkan, kita tarik ini gitu kan. Nah, ini juga swingnya hidup kawan-kawan. Ya. Swingnya juga hidup. Dia ada kabel 2 coklat ini kawan-kawan ya. Jadi dia motor juga. Bagaimana cara mengetahui swingnya masih bagus atau tidak? Ya gitu juga, kita ukur juga pakai multitester kawan-kawan. Kita ukur. Nah, tapi kita lihat dulu di mana dia apanya swingnya tadi. Yang satu swing kabel motor swingnya itu dari digabung ke yang hitam tadi, yang dari kabel di sini hitam ini tadi kawan-kawan ya. Ini ya, yang di awal tadi saya katakan ya, dari arus listrik digabung dia dari nol netral. Kita anggap ini tadi kan netral kan, bukan yang putih ya. Tadi kan kita anggap netral dia yang biru ya. Ya, nampak ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, ini dia kabel swingnya. Gabung di yang biru ini dari listrik ya. Ke yang hitam ini juga ke yang ke motor yang merah ya. Ini kan merah ya, merah ini. Gabung situ dia ya. Satu lagi mana? Nah, satu lagi yang coklatnya ini dia gabung di merah ini kawan-kawan. Nih ya, merah ini, coklatnya ini. Dia larinya ke sini. Apa ini? Nah, itu di sini dia kawan-kawan, ini adalah fuse. Bagaimana cara mengetahui fuse rusak? Ya tinggal multitester aja kawan-kawan, colok gitu tester. Nah, kita contohkan ya, apakah dia fuse-nya masih bagus atau tidak. Ini kita coba ya. Tinggal kita ukur aja kawan-kawan. Tuh ada ya, nampak ya kawan-kawan ya. Testernya nyala ya, angkanya ya. Nanti masih terhubung. Ya kawan-kawan, artinya begitu dia on, dihidupkan kipas anginnya, berarti motor swingnya juga on, langsung nyala deh kawan-kawan. Ini jangan salah kawan-kawan ya. Antara ini dan ini tidak ada kaitan. Ini bisa jadi ini yang rusak, ini tetap hidup berputar kawan-kawan. Ya. Bisa jadi ini yang rusak, ini bisa hidup tetap berputar gitu. Jadi tidak ada kait mengait ya kawan-kawan. Ini terpisah antara ini dan ini, bisa lain-lain. Ini bisa yang bagus, ini bisa yang rusak. Ini bisa yang bagus, ini bisa yang rusak. Demikian sebaliknya, berbalikan kawan-kawan ya. Tuh. Itu kawan-kawan tentang kipas angin yang ada motor swingnya
ya kawan-kawan. Jadi demikianlah kawan-kawan secara rinci ataupun detail dengan waktu yang singkat kita bahas tentang kipas angin kan kawan ya, yang ada motor swingnya. Pada umumnya semua kipas angin cara kerjanya seperti itu kan kawan. Walaupun dia pakai remote ya, dengan merek-merek tertentu, remote-nya itu hanya pengoperasiannya dia pakai remote bisa jarak jauh gitu. Tetapi sesudah keluar dari remote itu cara kerjanya seperti itu semua ya motornya kawan-kawan ya. Misalnya dari papan PCB-nya lah, papan PCB-nya itu ke sana. Kan kalau remote itu kan pakai papan PCB. Nah, dari papan PCB itu semua itu udah sama cara kerjanya kawan-kawan. Hanya bedanya remote itu menghidupkan yang power yang di papan PCB untuk penggeraknya, begitu kawan-kawan. Ya. Jadi demikianlah kawan-kawan yang bisa kita bagikan tentang kipas angin ya. Kita harapkan apa yang kita bagikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan dan dapat dimengerti. Apabila ada kata yang salah mohon maaf ya kawan-kawan. Dan jangan lupa kawan-kawan, kita harapkan dengan kerendahan hati kawan-kawan semua dukungannya, supportnya ya, untuk kita menambah semangat untuk berbagi ilmu yang lain ya kawan-kawan pada video-video berikutnya. Dan jangan lupa tonton semua video-video kita kawan-kawan ya. Oke, demikianlah kawan-kawan, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.